Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Aziz Firmana dan dosen pengampu saya Bapak Adi Surya STMT. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidrologi dan sistem tata kelola air alamiah dari pelajaran rekayasa lingkungan, mata kuliah rekayasa lingkungan. Di sini kita akan menjelaskan apa itu siklus hidrologi, ya kawan. Siklus hidrologi yang dimana air atmosfer menuju bumi lalu kembali lagi ke atmosfer. Atmosfer ini udara. Di sini kita akan mengetahui fungsi air, dimana fungsi air itu adalah sebagai pelarut, pengatur suhu tubuh, pengatur tekanan osmotic cell, sarana transportasi zat di dalam tubuh, bahan baku fotosintesis bagi manusia, air minum, mandi, mencuci, irigasi, pembangkit listrik, dan pariwisata, ya kawan-kawan. Nah, di sini ada gambar skema dari daur air, dimana di sini adalah proses evaporasi, penguapan, transpirasi, kondisi di mana air yang ada di laut, darat, sungai, tanaman tersebut kemudian akan menguap ke angkasa. Ini menguap ke angkasa. Terus akan menjadi segerombolan awan. Nah, setelah menjadi awan, itu juga terjadi yang namanya meteorologi. Previsitas dikenal sebagai satu kelas dalam hidrometer yang merupakan fenomena atmosferik yang dimana setiap produk dari terkondensasi itu adalah uap yang membeku di atmosfer sehingga menjadi awan. Nah, itu adalah proses kondensasi yang dimana penguapan, pengembunan, perubahan wujud ke wujud. Tahapan daur air hidrologi. Tahapan siklus hidrologi adalah serangkaian proses yang bergabung saling berkaitan. Tahapan ini memiliki bentuk memutar sehingga disebut dengan istilah siklus. Nah, yang mana tadi adalah siklusnya. Nah, ini adalah siklus hidrologi yang saya jelaskan barusan. Sini juga ada penjelasan mengenai penguapan tadi yang kita jelaskan di siklus, yaitu adalah proses di mana air dari laut, rawa, danau, samudra, dan lainnya menguap, di mana dari hasil penguapan itu dihasilkan dari hasil sinar matahari. Dalam tahapan ini air itu diubah menjadi uap gas sehingga naik ke atas atmosfer. Atmosfer itu tadi angkasa yang menjadi awan. Semakin besar energi panas matahari yang sampai ke permukaan bumi, maka laju evaporasi juga akan semakin besar, maka penguapannya akan semakin besar. Nah, di sini transpirasi merupakan proses penguapan yang serupa dengan evaporasi. Hanya saja proses penguapan ini terjadi jaringan makhluk hidup. Transpirasi juga mengubah air dalam uap, mengubah air menjadi uap dan dibawa ke atmosfer. Nah, air menjadi uap yang dibawa ke atmosfer. Penguapan daur air di permukaan bumi juga dapat terjadi pada jaringan tumbuhan. Penguapan ini disebut dengan istilah transpirasi. Salah satunya agar tanaman menyerap air dan mendorong ke daun untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Air hasil fotosintesis ini dikeluarkan oleh tanaman melalui stomata yang menjadi uap air.
Sini ada evapotranspirasi. Sini adalah gabungan tahapan dari evaporasi dan transpirasi. Ada juga sublimasi. Proses masuk dalam ini proses termasuk juga dalam proses penguapan. Hanya saja proses ini terjadi di kutub es atau puncak gunung. Apabila uap air didorong oleh angin ke pegunungan, nah maka akan terjadi sublimasi ini. Nah, ini kondensasi adalah proses penguapan yang sudah saya jelaskan juga tadi. Sini ada adveksi dan prepistasi, limpasan, infiltrasi. Nah, macam-macam dan tahapan proses siklus air. Siklus pendek atau siklus kecil, air laut menguap menjadi uap karena gas matahari. Terjadi kondensasi, pembentukan hujan awan, turun hujan di permukaan laut. Ini yang dinamakan siklus kecil. Siklus sedang, air laut menguap menjadi gas karena matahari. Terjadi evaporasi, uap bergerak oleh tiupan angin ke darat. Pembentukan awan, turun hujan di permukaan daratan. Air mengalir di sungai menuju laut kembali. Nah, tadi yang terakhir itu tadi adalah siklus panjang. Air laut menguap gas panas matahari. Uap air mengalami sublimasi, pembentukan awan yang membentuk kristal es. Awan bergerak oleh tiupan angin ke darat, pembentukan awan, turun salju. Pembentukan glasier, yang dimana glasier itu adalah es. Glasier mencari pembentukan aliran sungai, air mengalir di sungai menuju darat. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kawan-kawan, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam sukses bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.